Maulid Nabi, dan keluarga besar dana pensiun Telkom, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Al-Ustadz Ardiansyah Asy Hussein, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, di Yaumul Jum'ah, hari yang sangat mulia, kita bisa mengikuti acara ini dalam rangka penutupan serangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Dapen Telkom. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan hikmahnya bisa kita nikmati dan bisa kita rasakan dan bisa kita amalkan. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW mata-mata ingin merefleksikan diri ataupun ingin membaca ataupun meningkatkan cinta kita pada Rasulullah, makhluk yang sangat dicintai Allah, di mana dengan perantaraan beliau kita dijadikan umat yang terbaik, sebagaimana difirmankan oleh Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan selanjutnya. Sehingga dalam memperingati Nabi ini kita bisa meneladani apa-apa yang telah Rasulullah Nabi Muhammad SAW berikan contoh pada kita semua. Karena misi beliau, sebagaimana beliau sabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diperintah Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita laksanakan, kita implementasikan, apalagi sudah menjadi core value-nya BUMN, yaitu akhlak. Di mana akhlak dijabarkan, diartikan dalam core value-nya BUMN, hanya itu adalah amanah, karena sifat Rasul itu salah satunya amanah. Bagaimana kita bisa melaksanakan dan menegakkan sesuai dengan kewajiban kita ataupun tanggung jawab kita secara amanah. Bisa dipercaya. Kemudian kayaknya kompeten. Kompeten bahasa Arabnya itu fatona. Jadi Rasulullah mustahil tidak punya sifat fatona. Walaupun dia dilahirkan dalam kondisi ummi, tapi atas takdir Allah, qadarullah, Nabi Muhammad alhamdulillah bersifat fatona. Kemudian hanya harmonis. Kita bagaimana berhubungan satu sama lainnya secara harmonis. Saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling mendukung, sehingga keharmonisan ini mampu menunjang semua urusan-urusan kita untuk dunia maupun akhirat. Dalam harmoni ini banyak dicontohkan oleh Nabi. Salah satunya bagaimana kita membiasakan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah kita dituntut untuk mengikuti imam dan teratur. Tidak boleh kita satu sama lainnya sesuai dengannya sendiri. Itu salah satu contoh harmoni. Kemudian loyalitas, kita harus tetap beriman dan tetap taat kepada pimpinan kita. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita harus taat pada siapa yang memimpin kita. Harus taat pada orang tua terutama, kepada generasi-generasi penerus ini. Kemudian adaptif. Adaptif itu adalah bagaimana kita mampu menyesuaikan tanpa meninggalkan akidah kita, keimanan kita. Ittaqullah haitsuma kunta. Apapun kondisi kita yang ada, tetaplah bertakwa kepada Allah. Kita dikasih musibah pandemi, kita dikasih apapun harus disyukuri. Likulli syai'in hikmatun. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Makanya kita harus benar-benar menelaah dan harus benar-benar
berhusnudzon pada Allah bahwa segala sesuatunya itu pasti ada manfaatnya. Kemudian K yang berikutnya adalah kolaboratif, yaitu bagaimana kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bagaimana kita saling menolong. Semua value dari BUMN ini diapromikan dalam akhlak harus benar-benar kita implementasikan dan kita pahami. Nabi Muhammad merupakan contoh yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat disertified oleh Allah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat contoh suri teladan yang sangat baik, tidak bisa diragukan lagi. Itu Allah yang menjamin dan Allah yang mensertified bahwa dia memang akhlakul karimah. Karena akhlak beliau adalah akhlak Quran. Makanya saya menghimbau kepada semua saudara kita semua, janganlah kita meninggalkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad SAW. Betapa terharunya kita Dika dan Sena tadi melantunkan surat At-Tariq. Itu merupakan trigger bagi kita untuk lebih mendalami lagi bagaimana tilawah kita disempurnakan lagi. Bagaimana pemahaman kita disempurnakan lagi. Jadi peringatan Maulid yang kita adakan ini bukan semata-mata memperingati lahirnya beliau, tapi bagaimana kita mendalami ritual ibadah beliau yang dicontohkan oleh beliau. Makanya serangkaian peringatan Maulid Nabi di Dapen Telkom ini kita semarakkan dengan lomba bagaimana kita berbuat terbaik dalam hal sholat, berwudu, bagaimana kita mengenal najis, fikih, dan sebagainya. Itu semata-mata adalah untuk mempertahankan atau melestarikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya satu-satunya yang bagaimana benar-benar yang Allah firmankan tadi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana beliau sudah berabad-abad tahun yang lalu sudah meninggalkan kita semua, tapi ajaran-ajarannya tetap kita lestarikan. Itu suatu hal yang luar biasa. Makanya Michael Hart tidak salah kalau dia the number one, orang nomor satu yang paling berpengaruh dunia. Ya. Sehingga kita sebagai umatnya sudah merupakan kewajiban kita untuk meneladani beliau. Dan harus kita mencintai beliau agar kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Itulah tujuan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada panitia dan kepada peserta lomba. Mudah-mudahan ini semua ke depan akan menjadi suatu tantangan kita untuk menjadi lebih baik, dan terus lebih baik lagi. Akhir kalam, saya mengucapkan minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita ke depan akan menjadi umat yang benar-benar khairu ummah. Dan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang selalu mencintai kepada beliau. Wa birridha wal hinayah wallahu muwaffiq ila wa bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.